semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang pihak Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi dia suka fitnah. Gitu loh. Makanya ya bagus itu disomasi gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam, Mas? Ya ada nanti Bang Kos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama ya harus minta maaf gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Padahal ini murni saintifik. Makanya kami akan susun dalam sebuah buku, gitu loh. Bukunya kompleks, komprehensif. Kalau mau dijawab, ya udah jawab ahlinya dari pihak Pak Jokowi. Jangan metode salah, tapi mana metode yang benar? Sumbernya salah, mana sumber yang benar? Ini hak demokrasi. Kami punya hak untuk meneliti. Apalagi yang kami teliti adalah ijazah yang pernah dipakai 2 kali untuk jadi presiden. Artinya apa? Ijazah itu udah milik publik, harusnya milik rakyat. Dan sekarang kan berada di tangan polisi. Dan ini dalam upaya untuk menyelidiki. Makanya kenapa nggak dari dulu itu ditunjukkan? Sudah ada 2 korban nih, Bambang Tri, Gus Nur di penjara gara-gara ijazah itu. Sudah ada korban. Ini kan satu-satunya presiden atau mantan presiden yang paling pengecut di dunia ini. Yang katanya lulusan S1 UGM. Padahal UGM itu harusnya ijazahnya kebanggaan. Oke, ketika ijazah sekarang sudah di tangan penyidik. Di mana? Benar nggak itu? Di tangan penyidik. Ada nggak bukti acara penyitaan? Kenapa pada saat pengumuman Dirtipidum itu hanya berani menampilkan fotokopi? Pernah nggak konvers menyatakan ini tidak ada tindak pidana? Tapi barang buktinya aja nggak pernah ditunjukkan. Gitu loh, cuma fotokopi. Beraninya Dirtipidum cuma nampilin fotokopi. Ini republik besar. Itu loh. Kok bisa menyatakan tidak ada tindak pidana yang berani ditampilkan cuma fotokopi? Dan Anda meragukan proses yang loh jelas. Disita mana buktinya? Harusnya sampai sekarang tunjukkan Polda. Baik. Di mana itu yang asli katanya asli? Sekarang barang yang sedang dicari-cari dan dibicarakan ini berada di tangan penyidik. Bagaimana kemudian harus menyikapinya? Ya, barang itu yang suruh tunjukkan itu kemarin kan diumumkan kan sudah disita oleh penyidik. Dan itu nanti kegunaannya adalah nanti untuk di persidangan. Yang setahu saya gitu. Karena gini, boleh saya nerangkan apa yang terjadi? Silakan Pak Rianto, silakan. Saya dengan perkembangan belakang ini ya makin lega saya. Karena ya kepentingan saya duduk di TV, di podcast segala itu, concern saya cuma gini loh. Saya itu mengkhawatirkan bangsa kita tuh akhirnya pada gontok-gontok di lapangan gara-gara saling ribut ini. Itu yang dari dulu saya anukan. Jadi concern saya. Makanya saya kalau tampil di sini, saya bukan bela sana, bela sini, tapi menjelaskan pada rakyat, ini loh yang terjadi di lapangan itu. Jadi hati-hati jangan sampai ikut diadu domba oleh orang yang nggak kelihatan itu. Itu pikiran saya dulu ya. Nah sekarang kan memang akhirnya kan saling gontok-gontokan gitu kan. Padahal itu masalahnya kan gini, simpelnya adalah 2 pendapat yang saling berbeda mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Yang satu menuduh, ini adalah itu palsu. Yang satu menuduh, ini asli. Yang palsu membuktikan dengan teorinya yang mereka pahami sebagai sesuatu yang kebenaran. Yang membuktikan itu adalah karena alasan penelitian kan. Ilmu nggak boleh dibantah, penelitian dan ini harus benar diakui, nggak boleh dibantahkan gitu. Itu dari sana. Sementara yang dari sini nggak terima dengan ilmu yang itu karena itu tidak cocok dengan ilmu membuktikan di pengadilan. Nah makanya dia lapor ke pengadilan. Nah selama ini kan yang terjadi begitu. Yang menuduh itu terus menyampaikan bahwa saya ini penelitiannya begini gitu ya. Sementara yang ini laporkan ke jalur hukum. Nah, sayangnya yang dari menuduh itu ya, dia kurang dalam pemahaman saya, kurang memahami bagaimana cara membuktikan di pengadilan. Sehingga seharusnya itu yang disampaikan adalah bukti-bukti yang nanti bisa digunakan untuk di pengadilan. Itu yang mestinya kan disampaikan pada penyidik. Nah, selama ini kan tidak merasa sudah, tetapi oleh penyidik masih dianggap itu kurang cukup untuk alat bukti untuk pengadilan. Nah, sementara kalau yang ini kan cuma pasrah aja dengan terserahlah penyidik bagaimana kelanjutannya. Nah, sekarang itu sudah berjalan itu. Masing-masing melapor yang satu ke Barreskrim, yang satunya lagi ke Polda Metro. Yang ke Barreskrim merasa bahwa buktinya sudah cukup kuat,
dia menyampaikan pada Barreskrim, tolong ini buktikan bahwa ini ijazah ini palsu. Dan tunjukkan itu bukti ijazah yang itu ya palsu itu gitu. Maunya kan gitu. Sementara Barreskrim sampai kepada gelar yang kedua itu, dia mengharapkan adanya bukti tambahan yang untuk nanti akan dibawa ke pengadilan, tapi dianggap tidak cukup. Sehingga ya dia tidak bisa meneruskan ini. Gitu. Nah, sementara kalau yang sini gitu kan, ini laporannya adalah laporan apa itu? Pencemaran, kemudian ujaran kebencian kan gitu yang disampaikan gitu. Nah, penyidik sekarang lagi menghimpun berdasarkan dari laporan itu, terlapornya siapa dihimpun semua. Setelah dihimpun selama 1 bulan atau 2 bulan ditetapkan menjadi penyidikan. Jadi gini, gonjang-ganjing ini ya hanya akan selesai apabila kasus ini kemudian diproses, dilanjutkan apa yang sudah sama ini ya, yang di Barreskrim lanjutkan dengan ketetapan yang jelas, kemudian yang di Polda Metro lanjutkan dengan proses yang jelas, cukup bukti, kemudian nanti diangkat ke kejaksaan. Yang saya artinya harapkan, sekarang bola panasnya ada di tangan polisi. Yang saya harapkan supaya tahu di masyarakatnya. Yang saya harapkan yang disidik di Polda Metro itu tadi ya, itu bukan hanya kasus pencemaran namanya doang. Tapi termasuk bagaimana membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli apa tidak. Karena kalau dibuktikan di situ di pengadilan nanti ternyata hakim nggak yakin itu asli, ini laporan ini nggak akan jalan. Kan kalau yang namanya pengujaran kebencian itu kalau memang ijazahnya palsu, asli berarti dituduh enggak kan berarti kan ujaran kebencian. Tapi kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu terbukti nanti palsu, ini ujaran kebenciannya nggak bisa ditentukan semua. Itulah yang sekarang yang terjadi ya sampai sekarang ini. Makanya tunggu saja proses itu supaya berkas yang ada di Polda Metro itu lengkap dalam arti saksi-saksi yang bukti-bukti yang untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli atau tidak, dan saksi-saksi atau bukti-bukti yang menunjukkan apakah ujaran kebencian itu terbukti apa tidak. Itu nanti yang akan dibawa ke kejaksaan. Nanti jaksa yang akan menelisik apakah ini patut untuk ada tindak pidana atau tidak, atau ada tersangka. Kalau iya, baru nanti dikirim ke pengadilan. Di pengadilan nanti akan terbuka itu nanti. Saya yakin nanti ijazah itu pasti akan diperlihatkan oleh pertama kali dimajukan oleh penuntut umum, mesti ditanya ini mana buktinya gitu. Kira-kira gitu. Oke, baik. Saya ke Bang Ahmad sekarang. Sudah cukup artinya seperti itu, kita tunggu saja di pengadilan? Itu soal lain ya. Sebenarnya kalau fokus pelaporan Saudara Joko Widodo menindaklanjuti apa yang sudah dilaporkan 30 April 2025 yang lalu tentang dirinya merasa